Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan dan perubahan keorganisasian. Dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Aprilia, dan rekan saya Rizky Ilham dan Adib Al-Makfuri. Di sini saya akan membahas definisi tentang pengembangan organisasi atau pengembangan keorganisasian. Pengembangan organisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmu tentang perilaku dalam suatu upaya jangka panjang untuk memperbaiki kemampuan sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan eksternal dan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah-masalah internalnya. Sejumlah ciri program-program perubahan yang efektif, perubahan terencana efektif seringkali dicirikan oleh anteseden umum tertentu. Menurut Cumming dan Worley, adapun anteseden tersebut berupa upaya memotivasi perubahan dengan jalan menciptakan suatu kondisi kesediaan terhadapnya di antara para karyawan dan berupaya untuk mengatasi tentangan-tentangan terhadap perubahan tersebut, menciptakan suatu visi bersama tentang kondisi organisasi tersebut, masa mendatang yang diinginkan, dan mengembangkan bantuan politikal bagi perubahan-perubahan yang diperlukan. Perubahan menyeluruh pada suatu organisasi. Model perubahan dipandang dari sudut pandangan sistematik, melukiskan sebuah organisasi sebagai hal yang mencakup 6 variabel yang saling interaksi. Yang pertama, variabel manusia, yang kedua, variabel kultur, yang ketiga, variabel tugas, yang keempat, variabel teknologi, yang kelima, variabel desain, dan yang keenam, variabel strategi. Diagnosis keorganisasian, sebuah diagnosis akurat tentang masalah-masalah keorganisasian mutlak, diperlukan sebagai titik tolak bagi perubahan keorganisasian yang terencana. Adapun alangkah dasar yang perlu diterapkan dalam hal menyelenggarakan diagnosis Ya, saya akan melanjutkan PowerPoint dari teman saya. Selanjutnya ada perilaku yang berubah. Ada 4 macam pendekatan terhadap perubahan keorganisasian yang semula memusatkan perhatian pada manusia, yaitu survei feedback. Yang kedua, pembentukan tim. Ketiga, konsultasi proses. Keempat, program kualitas hidup kerja. Kultur yang berubah. Kultur keorganisasian terdapat pada berbagai macam tingkatan, antara lain: 1. Tingkatan asumsi dasar. Kedua, tingkatan nilai-nilai kultural. 3. Perilaku bersama. Keempat, simbol-simbol kultur. Apakah yang dimaksud dengan kultur keorganisasian? Edgar Schein merumuskan bahwa itu ialah sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dan dikembangkan oleh kelompok tertentu guna menghadapi masalah-masalahnya berupa integrasi internal dan adaptasi eksternal. Adapun fungsinya ialah identitas keorganisasian, alat untuk memahami, komitmen kolektif, stabilitas sistem sosial. Konsep dasar perubahan keorganisasian. Tipologi generik tentang perubahan adaptif, perubahan inovatif radikal. Urutan rendah ke tinggi dalam hal: yang pertama, tingkat kompleksitas, biaya dan ketidakpastian, potensi timbulnya tantangan. Perubahan adaptif mengintroduksi sebuah praktik yang sudah dikenal di organisasi yang bersangkutan. Perubahan inovatif memproduksi sebuah praktik yang terbilang baru, inovasi dan sebelumnya. Perubahan inovatif radikal, sebuah praktik yang bersifat benar-benar baru. Selanjutnya, teknik pengembangan keorganisasian untuk memanage dan memajukan perubahan. Yang pertama, teknik konseling. Yang kedua, pelatihan kepekaan. Ketiga, konsultasi proses. Keempat, pembentukan tim. Kelima, pelatihan antar kelompok. Keenam, pertemuan konfrontasi keorganisasian. Yang terakhir, pencerminan keorganisasian. Organisasian untuk perubahan.
Ada apa saja dalam target keorganisasian, yaitu ada tujuan klasifikasi yang berupa kita harus menciptakan misi dan sasaran. Adapun perbaikan fasilitas, peralatan teknologi, perbaikan struktur desain keorganisasian, perbaikan desain pekerjaan, perbaikan praktik rekrutmen. Kemudian perusahaan juga harus menciptakan keyakinan dan nilai-nilai, menciptakan strategi dan operasional, dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai, ataupun jikalau tidak harus memodifikasi target kinerjanya. Kemudian gambar yang menyajikan bahwa masing-masing strategi didasarkan pada berbagai macam landasan. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap strategi itu adalah landasannya. Kita bisa lihat ini sesuai urutan, 1 dengan nomor 1 semua, nomor 2 dengan nomor 2 semua, dan nomor 3 dengan nomor 3 semua. Ada imbalan hukum. Dalam strategi perubahan yang berstrategi yaitu kekuatan pemaksaan itu harus berlandaskan imbalan hukuman atau legitimasi dengan perilaku manajerialnya sebagai berikut: tindakan unilateral atau perintah. Kemudian hal-hal yang diprediksi adalah ketaatan kontemporer. Kemudian dalam strategi persuasi rasional, landasannya ialah expertise. Kemudian perilaku manajemennya adalah persuasi rasional juga, dan hal-hal yang diprediksi adalah internalisasi jangka panjang. Kemudian strategi yang terakhir adalah berbagai kekuasaan, landasannya adalah referensi. Kemudian perilakunya adalah pemberdayaan keputusan. Kemudian hal-hal yang diprediksi di sini adalah internalisasi jangka yang lebih panjang. Kemudian cara manajer dalam menggunakan strateginya seperti di atas yang sudah dijelaskan, ada dengan cara pemaksaan, persuasi rasional atau menggunakan argumen, dan berbagi kekuasaan, yaitu menggunakan orang lain dalam membuat perubahan. Kemudian bagaimana mengantisipasi konsekuensi keorganisasian, yaitu dengan dibentuknya departemen tertentu yang menangani perubahan. Adapun kita harus bersiap dengan perubahan-perubahan seperti perampingan desain kerja untuk menunjang efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Fase-fase yang berkaitan dengan perubahan yang direncanakan, ada fase pencairan, fase mengubah dan membukukan kembali. Unfreezing di sini menjelaskan bahwa tindakan yang membantu orang dalam meyakini adanya sebuah kebutuhan perubahan yang mengikat kondisi yang tidak sesuai. Jadi manusia, individu di sini harus menyadari bahwa kita butuh perubahan. Adapun fase mengubah itu memulai tindakannya, itu memulai perubahan, yaitu meninggalkan kebiasaan lama dan menciptakan hubungan baru. Kemudian membukukan kembali atau membuat hal tersebut menjadi kebiasaan baru dengan cara kegiatan memperkuat perubahan yang dilaksanakan sehingga terstabilisasi dengan cara baru berperilaku. Kemudian ada memanage proses perubahan yang direncanakan. Bagaimana cara memanagenya, yaitu dengan 1. Memahami kebutuhan akan perubahan, mendiagnosis dan merencanakan, memanage transisi, kemudian mengukur hasil dan mempertahankan perubahan. Ada juga pengembangan keorganisasian sebagai bagian dari perubahan yang direncanakan, meliputi ada sifat dari pengembangan keorganisasian tersebut, kemudian ada nilai-nilai yang berkaitan dengan pengembangan dan proses pengembangan keorganisasian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi online kami. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.